Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, salawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Senang sekali rasanya saya Acik Nova, Komisioner KPI Aceh, pada hari ini berkesempatan untuk menjadi host pada program podcast Komisi Pendidikan Indonesia Aceh. Tentunya pada kesempatan ini saya tidak seorang diri, ada narasumber yang telah berhadir di tengah-tengah kita. Langsung saja mungkin saya sapa dulu Bunda Ulfa Maria. Maria Ulfa kebalik ya, mohon maaf. Kalau luar negeri ya Ulfa Maria. Baik, assalamualaikum Bunda Ulfa. Iya, waalaikumsalam. Terima kasih sudah berhadir di acara kita hari ini dan mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah tentunya di era pandemi yang masih belum berakhir ya. Baik, perkenalan sedikit tentang Bunda kita ini. Beliau juga sebagai konselor ya di Puspaga, Pusat Pembelajaran Keluarga, Pusat Pelayanan Keluarga, dan juga sebagai konselor di Panti Jompo. Dan Masya Allahnya Bunda Ulfa juga memiliki sebuah yayasan sekolah Cahaya Bintang Kecil yang fokusnya itu sekolah alam ya Bun ya? Salah satunya. Berarti masih banyak program-program yang lain. Salah satunya itu yang paling ketika kita bilang Cahaya Bintang Kecil, orang langsung ingatnya itu sekolah alam ya. Nah, Masya Allah sekali. Nah, baik Bunda Ulfa, pada hari ini insya Allah kita akan berbincang sedikit tentang program siaran ramah anak dan perempuan menjelang era digitalisasi penyiaran. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa kita akan migrasi nih, televisi kita akan migrasi dari analog ke digital, dan pada tanggal 30 April mendatang, cuman beberapa hari lagi kita akan sampai pada tahap 1 pematian TV analog akan dimatikan dan kemudian beralih ke digital. Tentunya ketika beralih nanti ke digital akan banyak siaran-siaran televisi yang lain, program-program siaran yang lain yang bermunculan, dan harapan kita sesuai dengan tema kita, semakin banyak nih program siaran yang mendukung tentang anak dan perempuan. Nah, sejauh ini bagaimana pengamatan Bunda, program siaran kita itu sudah sesuai nggak untuk anak dan perempuan pada saat ini? Kalau pada saat ini, kalau ditanya udah sesuai, ya ada sih yang sudah sesuai, tapi masih banyak yang belum ya. Terutama kalau yang sinetron. Walaupun katanya udah lulus sensor gitu ya. Karena anak-anak, terutama anak-anak nih, anak-anak itu kan ketika di era pandemi itu banyak beraktivitas di rumah. Betul. Nah, untuk meminimalkan kebosanan tuh orang tua selain kasih gadget, nonton televisi. Nah, nonton televisi, dan waktunya tuh kan tidak ada batasan ya. Yang biasanya sekolah, tapi ini harus nonton TV. Nah, itu mulai tuh banyak kosakata tambah yang kadang itu belum waktunya dikonsumsi oleh anak-anak. Belum lagi adegan-adegan, ya adegan-adegan yang belum saatnya anak-anak melihat atau mengkonsumsi ya secara visual. Kalau orang tuanya, dalam hal ini ibu yang lebih lama berada di rumah, itu aware dengan tontonan, itu akan menjadikan media pembelajaran ya. Kita akan menjelaskan kenapa itu terjadi. Tetapi kalau ada ibunya yang bekerja, nah itu kan lewat dan si anak terus mendapatkan makanan-makanan dari televisi, semuanya dimakan kan, baik itu positifnya, negatifnya. Nggak ada filternya lah ya. Iya, nggak ada filternya, sehingga dia mau tanya pun kalau dia ingat. Ya. Kalau nggak ingat itu kan berarti masuk diserap semuanya. Dan masuk ke alam bawah sadarnya, dan akan muncul di saat-saat yang seharusnya itu tidak harusnya dia keluarkan, dia lontarkan, dia bersikap, ya itu akan muncul kan seperti itu. Jadi kalau ditanya apakah tayangan televisi saat ini sudah cocok? Ya belum sepenuhnya sih. Belum sepenuhnya. Ya, sebagaimana kita ketahui memang tentang perempuan ini memang sesuatu hal yang sangat luar biasa. Baik dalam agama kita, dalam agama Islam sudah sangat jelas dikatakan bagaimana mulianya seorang perempuan. Bahkan dalam Al-Quran itu ada salah satu surah yang namanya itu
artinya perempuan, Anissa. Belum lagi tentang pemerintahan kita. Kalau pemerintahan kita juga dalam beberapa pasalnya sudah sangat melindungi hak-hak perempuan, terutama pasal yang tentang penghapusan KDRT, belum lagi anak. Anak ini kan aset ya, aset bagi kita kedua orang tua, juga masa depan negara kita. Nah, sangat akan disayangkan ketika misalnya pola asuh ataupun tayangan-tayangan yang beredar untuk saat ini itu tidak sesuai dengan perkembangan mereka. Nah, kita nih sebagai seorang ibu atau menurut pandangan seorang konselor, bagaimana sih untuk menyikapi jadi ibu yang cerdas untuk membatasi mungkin anak-anak ini ketika berada di depan televisi seperti itu, seperti Bunda katakan tadi bahwa sudah ada mungkin yang pro anak dan perempuan, tapi belum sepenuhnya. Dan tidak kita pungkiri memang kadang-kadang perempuan ini masih dijadikan tanda kutip objek ya dalam konten industri penyiaran. Dan banyak banget perempuan dalam hal apapun. Bagaimana nih cara tips kita sebagai seorang ibu mungkin untuk bisa memilih dan memilah tayangan mana nih yang seperti apa yang dibutuhkan oleh anak-anak kita? Kalau yang pertama itu perempuan itu harus pintar. Harus pintar. Iya, jadi kalau ada yang bilang perempuan itu nggak boleh sekolah tinggi-tinggi, salah. Ujung-ujungnya kan ke dapur, ngapain sekolah tinggi banyak ya, kita dapat statement seperti itu. Salah, itu salah banget. Jadi perempuan itu harus pintar. Yang kedua harus melek teknologi ya. Sekarang tuh di era digital ya. Walaupun sebenarnya saya juga gaptek, tapi mau nggak mau saya harus belajar. Harus. Kenapa? Karena kita punya anak-anak. Ya, jangan sampai kita dibohongi. Jadi yang pertama harus pintar, yang kedua kita update dengan teknologi. Nah, ketika kita sudah pintar, sudah update dengan teknologi, nah kita bisa mengontrol aktivitas-aktivitas anak-anak yang boleh dan tidak boleh, do and done. Apa sih yang bisa mereka lakukan dan apa yang tidak boleh mereka lakukan. Termasuk menonton televisi, karena kita nggak bisa lagi memungkiri di era teknologi sekarang, di era digital kita melarang semua, nggak boleh pakai gadget, ya. Saya ada sebuah hadis apa yang di Al-Quran saya lupa, nanti kita tanya sama ustazah ya atau ustadz, yang disampaikan Rasulullah ini gini, pernah bilang, didiklah anakmu sesuai zamannya. Oh iya. Ya, pendapatnya kan? Ali bin Abi Thalib. Iya, Ali bin Abi Thalib ya. Didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Jadi ketika zamannya sekarang digital, nah anak-anak harus melek dengan digital. Ya, betul. Artinya siapa filternya? Ibunya. Tadi perempuan, ibunya harus pintar, ibunya harus menguasai teknologi. Karena jangan sampai nanti ketika anak-anaknya lebih pintar, ibunya terzolimi oleh kondisi kan. Nah, jadi tip and triknya selain pintar dan paham dengan teknologi, si ibu harus bisa melihat kondisi dan keadaan anak-anaknya. Nah, misalnya gini, kebetulan memang di Bintang Kecil itu selain kita concern di sekolah alam, juga ada pendampingan terapi anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, anak-anak berkebutuhan khusus ini kan dia tidak bisa mengekspresikan. Apa yang dia lihat kadang itu yang terekam. Jadi siapa yang menjadi filternya? Yaitu ibunya. Ibunya yang harus bisa memilih kapan dia boleh menonton televisi, siaran apa, kapan dia boleh menggunakan gadgetnya, tentang apa. Nah, ibunya. Jadi si ibu ini harus buat jadwal. Nah, jadi buat jadwal. Kapan sih tayangan itu muncul? Kalau kita di rumah memang belum menggunakan gadget. Memang sebaiknya anak di bawah 12 tahun ke bawah tidak menggunakan gadget. Belum ya. Boleh sih, karena kita era digital, ganti dengan laptop. Karena apa? Selain itu media pembelajaran, juga banyak hal baru dengan laptop. Karena kan anak pasti akan bertanya, ini gimana caranya, ini gimana. Tapi kalau gadget nggak perlu diajarin, anak bisa semua. Karena fiturnya mudah. Itu yang bedain ya. Jadi setelah kita buat jadwal si anak, artinya kita mengajarkan anak bagaimana nih kerjasama dengan harus bertanggung jawab. Kerjasama dengan jadwal yang udah kita susun. Nah, itu akhirnya belajar kan, anak dan ibu belajar di situ. Setelah kita buat jadwal, itu akan menumbuhkan pembiasaan.
kapan sih Bun aku boleh nonton TV kapan sih? Kan jam 11. Kenapa? Karena jam 11 itu mulai tayangan anak-anak. Iya. Saya ingat tayangannya boleh disebutin nggak? Tayangannya boleh ya, kayak tayangan Si Bolang. Ya itu kan mulai siang tuh, jam 12, setengah 12 gitu ya, Si Bolang. Terus satu lagi apa tuh ya, yang tentang dia pergi ke daerah-daerah belajar tentang budaya. Itu kan bagus tuh. Nah itu biasanya jam siang gitu ya, jam siang. Kenapa? Itu jam pulang anak sekolah kan. Nah jadi pagi ya kasih aktivitas yang lain gitu. Itu mungkin itu. Jadi menyusun, selain ibunya harus pintar, melek teknologi, juga menyusun jadwal. Baik, berarti kalau memang kita berbicara tentang program siaran yang ramah perempuan dan anak ini, sebelum kita meminta mungkin atau enggak, karena kan sekarang kita nggak bisa pungkiri bahwa seperti pembicaraan kita di awal, masih ada perempuan yang dijadikan objek di dunia industri, mungkin harus yang menarik segala macamnya. Nah, padahal dalam undang-undang pasal tentang penyiaran itu sudah sangat jelas dikatakan bahwa memang lembaga penyiaran itu harus memberikan informasi, yang memberikan siaran itu yang edukatif, karena apapun alasannya siaran edukatif itu mutlak dibutuhkan. Namun kita mengesampingkan itu dulu, kita mengambil peran ibu nih, peran kita sebagai perempuan sebelum sepenuhnya mungkin bisa terlaksana di luar sana. Memang kita sebagai perempuan, madrasah pertamanya anak-anak kita harus pintar dan harus bertanggung jawab, juga harus sabar mungkin ya Bun ya, karena untuk kadang-kadang sayang anak ini nggak tegaan, ya kan, nggak tegaan. Nah Bunda nih sebagai seorang konselor juga, bagaimana sih dampak psikologis anak ketika mereka misalnya menerima atau melihat, menonton program siaran tadi yang tidak sesuai dengan usia mereka mungkin, kemudian ada adegan-adegan yang belum sepantasnya mereka lihat, dan bahkan mungkin ada yang mengeksploitasi anak. Nah, seperti itu. Dampak dari psikologis ini seperti apa? Kalau televisi ya, screen ya, TV, gadget gitu, khususnya siaran itu, dampak yang pertama yang paling muda, paling di usia muda itu gangguan berbahasa. Gangguan berbahasa. Speech delay itu rata-rata sekarang banyak beberapa klien yang saya dampingi itu karena tayangan televisi, karena menonton. Ya, nonton. Kenapa? Belum masanya dia menonton karena tidak tahapan usia, jadinya itu akan mempengaruhi perkembangan. Ya. Terus yang kedua, perilakunya jadi agresif. Iya, jadi agresif kan tayangan-tayangan yang sinetron-sinetron yang suka berantem. Ya. Anak sebenarnya dalam jalan ceritanya itu, misalnya di televisi itu mungkin udah bagus ceritanya, makanya lulus sensor. Iya. Tetapi karena nggak sesuai, si anak kan nggak tahu berantemnya tuh karena apa sih, ya kan? Alur ceritanya kan mereka nggak paham, belum paham. Ada yang akhirnya ditampar, ibunya dia kalau lagi marah, ibunya dipukul. Kenapa? Karena dia melihat. Terus ada orang tua bilang gini, kami di rumah nggak pernah loh melakukan itu. Coba diingat-ingat, saat jam ini ibu dia ngapain aja. Oh ternyata setelah kita melakukan ngobrol gitu, oh iya dia nonton TV. Dan dilihat pada saat itu tayangannya sinetron. Tapi sinetronnya bagus loh, ceritanya tentang pendidikan ini itu. Tapi cocok nggak dengan usianya dia? Nah, lagi-lagi di usia. Nah, jadi perilakunya jadi agresif. Terus selain itu, selain gangguan bahasa, gangguan perilaku, emosional. Jadi emosinya itu tidak terkontrol dengan baik dan tidak sesuai dengan tahapan perkembangan. Jadi ini yang akan mempengaruhi ke masa perkembangan nantinya, ya kan? Jadi emosi, perilaku, bahasa itu akan mempengaruhi karakter. Berarti itu ini ya berkesinambungan dengan masa depannya dia ya, pola pikirnya dia, yang terjadi itu bukan cuma saat ini, tapi rentan waktunya itu nanti, panjang sampai ketika dia dewasa. Kalau tidak ditangani kan, jadi ibunya biasa, dulu saya juga begitu, biasa tuh orang tua begitu. Hey, hello, lain. Dulu tidak ada siaran televisi yang seperti ini. Dulu ibunya ke sawah,
bekerja ya terus siang pulang ngobrol, tidak ada handphone, beda gitu. Jadi kalau dibilang mau balik lagi, didiklah anakmu sesuai zamannya berubah sekarang. Jadi cara berpikir dan cara kita mendampingi anak juga harus disesuaikan seperti itu. Itu mungkin kalau kita bahas tentang efek negatifnya ya. Kalau pasti ada memiliki nilai positifnya dong Bun. Nah kalau misalnya positifnya seperti apa mungkin dari program siaran ini terhadap anak-anak? Oh iya, positifnya itu tadi ya, informasi wawasan anak akan lebih banyak. Karena apa? Ada beberapa anak yang terkendala untuk bisa menjangkau daerah tersebut. Jadi dia punya pengalaman dari visual, dari online gitu ya. Itu luar biasa. Saya ada cerita juga tentang anak saya, anak didik saya. Dia tuh pengen banget lihat salju. Bagaimana caranya? Di Aceh nggak ada salju. Ada salju. Cerita, kita mau cerita dongeng pun seperti apa bentuknya? Anak zaman sekarang tuh nggak lagi, dia harus visual kan? Harus lihat buktinya. Harus lihat buktinya. Jadi dengan kita nonton film gitu ya, dia akan tahu oh salju itu seperti itu. Kalau kamu mau ke tempat salju, so kamu belajarlah. Jadi akan menambahkan motivasi ya. Di tayangan televisi itu bisa menumbuhkan motivasi anak jadi lebih baik, wawasan anak lebih terbuka. Terus cara dia berkomunikasi ya. Tentunya itu disaring ya tayangan-tayangan itu. Jadi itu dampak positifnya, sehingga ketika dia memiliki motivasi yang baik, nah ini yang penting yang kita jaga ya, anak-anak kita tuh harus ditumbuhkan motivasinya. Kadang orang kan malah ngapain sih, nanti juga belajarnya nanti ibu juga nggak boleh nih kita keluar karena biaya mahal. Tapi kalau dia sudah melihat televisi, banyak orang-orang yang bisa belajar sampai ke negara yang ada saljunya, kan motivasinya semakin meningkat ya, semakin keinginannya. Saya mau belajar di negara yang bersalju. Jadi motivasinya itu sudah tertanam dalam benak pikirannya. Jadi kalau dari psikologi itu neuro linguistic program. Neuro diprogramkan dalam saraf otaknya, dilisankan linguistik program, jadi terprogram dalam otaknya dan dilisankan. Nah, kalau kita dalam agama Islam, perkataan adalah doa. Nah, itu tadi, jadi kesana tuh arahannya. Jadi kayak gitu mungkin. Berarti di samping hal negatif, positifnya juga cukup banyak. Cuman memang kita lagi nih ibunya ya Allah, masya Allah, tabarakallah. Kita sebagai perempuan mungkin harus bangga menjadi perempuan yang pertama. Kemudian ya, karena kiprah seorang perempuan ini luar biasa, nggak ada habisnya. Ada juga yang mengatakan, ada pepatah atau apa yang mengatakan bahwa baik suatunya negara itu tergantung dari perempuan. Kemudian kalau kita kembalikan ke hal yang kecil, ke dalam rumah tangga, walaupun memang seorang suami itu sebagai kepala keluarga, sebenarnya yang kelihatan itu kepalanya ya, leher yang menggerakkan si suami itu perempuan juga. Jadi memang masya Allah sekali, perempuan ini diciptakan oleh Allah memang makhluk yang lembut, tapi memiliki kekuatan untuk bisa mengasuh anak-anaknya, memberikan kasih sayang dan segala macam, juga untuk bagaimana untuk bisa menjadi rekan partner yang baik untuk suaminya, untuk bisa menjadikan keluarga itu yang sakinah mawaddah warahmah. Nah, akan sangat disayangkan kan ya kalau memang dalam program siaran itu tidak memuliakan perempuan. Nah, bagaimana kita bisa untuk menjadikan anak-anak ini sebagai generasi bangsa yang bermanfaat, yang luar biasa untuk agama juga untuk bangsa, kalau memang dasarnya dulu nih, perempuannya dulu belum dihargain ataupun mungkin belum dimuliakan. Nah, kalau menurut Bunda sebagai kita, walaupun perempuan udah dewasa, udah jadi ibu hidup, kita bilangnya bisa memilih siaran televisi, tapi mau nggak mau kadang-kadang juga itu berpengaruh ya ketika kita melihat misalnya siaran televisi. Kadang psikologis kita perempuan itu juga ikut kayaknya yang lagi-lagi viral saat ini kan ada tuh satu televisi atau program film ya, yang mungkin kita nggak sebutkan judulnya, itu kan kadang-kadang hampir semua perempuan itu curiga sama suaminya, ya kan ya. Nah, ini bagaimana nih kalau kita berbicara tentang perempuannya, karena dari tadi kita berbicara tentang anak, sedangkan poin utamanya itu memang pemeran utamanya sebenarnya perempuan.
lagi ke Ibu. Iya. Bagaimana nih Bun untuk kita mungkin untuk bisa memberikan informasi untuk perempuan-perempuan di luar sana untuk bagaimana caranya kita untuk tetap standby, mungkin tetap juga siap dalam kondisi apapun untuk anak-anak kita. Kalau perempuan ya, bicara tentang perempuan ya, berarti bicara tentang diri sendiri nih. Jadi kalau perempuan tuh terkait tayangan, gini, kita harus kenal dulu karakter perempuan. Ya. Perempuan tuh kan multitasking. Iya betul. Ya, multitasking. Terus baperan, karena dominannya perasaan ya, tidak logika, tidak dengan logika. Laki-laki, ya. Nah, jadi kita karena kita sudah mengenali perempuan, artinya kan kita udah mengenal diri sendiri. Nah, ketika kita udah punya anak, bagaimana caranya agar kita mensiasati kelemahan yang kita punya dan memaksimalkan kekuatan yang ada pada perempuan tadi, yang multitasking tadi kan. Jadi sebaiknya nih, kalau ada beberapa tayangan yang itu akan mempengaruhi, karena kan tadi perasaan ya, yang akan mempengaruhi, lebih baik nggak usah deh. Nggak usah. Iya. Nggak usah coba-coba deh gitu ya, cari yang aman-aman aja. Iya, karena yang berdampak tuh bukan hanya kita sebenarnya. Iya. Anak-anak, keluarga, betul. iya kan begitu ya. Jadi yang lagi viral tuh saya lihat iklannya ya, film itu lagi viralnya. Ih keren nih, karena pemainnya idola saya banget gitu kan. Tapi ketika saya nonton sinopsisnya ya, cuplikannya, trailernya, ih keren. Tapi saya baca sinopsisnya tentang itu, langsung saya nggak jadi nonton. Walaupun itu aktor favorit. Walaupun itu aktor favorit. Kenapa? Ketika tayangan itu akan mempengaruhi psikologis kita, sebaiknya kita hindari. Sebaiknya kita hindari. Itu bagaimana cara kita memanage, mengelola emosi. Karena ibu yang baik ya, ketika dia selesai sama dirinya sendiri. Nah, kalau dia nggak selesai sama diri sendiri, itu akan mempengaruhi cara mengasuh anak-anak. Jadi anak-anak itu kan dengan tingkah polanya yang luar biasa, ya. Jadi ketika kita tidak mampu mengontrol diri kita sendiri, tidak bisa memanage diri kita sendiri, yang korban sebenarnya bukan hanya kita, bukan hanya suami. Suami mungkin kalau istrinya marah-marah udah masa bodoh pergi gitu. Terus anak-anak mau kemana gitu kan? Nah, jadi sebaiknya kita memaksimalkan potensi kekuatan kita, meminimalkan kelemahan kita, sebisa mungkin kita menghindari aja tayangan-tayangan yang mempengaruhi kondisi psikologis. Karena kebanyakannya gini, seringnya gini. Misalnya kita lagi baper gitu Bun ya. Kita lagi penasaran, kita lagi nggak enak nih, nggak enak sama perasaan kita lagi galau nih, atau lagi ribut nih sama suami. Terus yang kita dengar malah lagu-lagu yang melo, film-film yang semakin mengharu biru, semakin membuat, nah itu kan sebenarnya salah. Ya, harusnya apa? Ya kita, ayo dong, kita nonton tayangan-tayangan yang semakin memotivasi kita gitu. Banyak perempuan-perempuan yang bisa memotivasi kita kan kayak gitu ya. Atau baca sejarah-sejarah yang bisa membangkitkan semangat perempuan seperti itu gitu. Atau mungkin kita bisa mengarahkan ke hal-hal yang religius ya Bunda ya, baca Al-Quran segala macam yang memang jadi obat dalam segala hal. Lebih mendekatkan kepada Allah mungkin seperti itu. Atau bersih-bersih. Iya, manfaatkan ketika misalnya energi itu ada, mau marah-marah, dialihkan ke yang positif. Nah, intinya di sini memang kita sebagai perempuan itu harus bisa memanage diri kita. Karena nggak ada yang lain bisa menjaga kalau nggak kita. Mengelola itu yang sulit. Iya benar ya. Ya mengelola itu yang sulit. Jadi tapi susah bukan berarti nggak bisa. Nggak bisa. Iya benar. Saya juga dulu dengan televisi ya, ketergantungan gitu. Jadi kalau pulang pengen sambil tiduran nonton televisi. Nah, ketika melihat tayangan televisi kok kayaknya garing ya, semakin membuat kita kalau dari pulang kantor, kadang ketika pas jam itu ya, bukan berarti semua tayangan televisi garing, enggak. Ketika banyak jam yang itu bagus. Banyak yang bagus, ketika jam itu kali enggak sesuai dengan situasi suasana hati, itu kan bukan semakin membuat kita rileks. Dan bukan kesalahan dari program siarannya bukannya, juga, kitanya. Iya, gitu. Jadi akhirnya kita kan yang mengelola, ya udah kayaknya nggak pantas, kayaknya belum saatnya deh kita nontonnya. Jadi kita yang kelola gitu, kita yang kelola, ya udah kita alihkan ke yang lain seperti. Apalagi nanti kalau digital kan lebih lagi, lebih mudah sebenarnya, lebih mudah. Ya. Jadi gini, Kak Aci, kalau kita itu sama seperti pisau, kalau kita mengasah di sisi tajam, pisau itu akan bermanfaat.
Tapi kalau kita asah di sisi yang tumpul, kita nggak akan ketemu. Nah, jadi ketika semakin di era digital, itu akan mempermudah kita. Kalau kita tidak menggunakannya dengan baik, ya itu akan membunuh kita. Jadi, tapi kalau kita gunakan ke yang baik, justru membantu kita gitu kan. Jadi kita tinggal pilih aja siaran mau yang mana nih, mau kiri atau kanan, mau yang baik atau yang buruk. Berarti semuanya kembali ke kita. Nah, mungkin untuk terakhir nih, untuk pertanyaan terakhir nih Bun, apa nih harapan Bunda sebagai pemilik yayasan juga tadi kan ada dengan bermacam karakter melihat anak-anak kita, kemudian juga konselor keluarga dan juga mungkin untuk di lansia. Harapannya dalam dunia penyiaran kita ini menjelang era digitalisasi ini seperti apa sih untuk program siaran kita ke depan? Mungkin tayangan digital itu banyak sekarang ini mulai bergeser yang pendekatannya ke kearifan lokal sama sejarah. Padahal kalau itu dikemas dengan baik, itu akan sangat baik lah buat anak-anak, buat pendidikan anak-anak. Nah, jadi tayangan dan perempuan pun akan lebih berperan aktif dengan tema-tema yang mengarah kepada kearifan lokal. Apalagi kalau kita ini di Aceh ya, yang udah identiknya dengan syariat Islam gitu ya Bun ya, kearifan lokal kita, budaya kita segala macamnya. Kalau bisa dimaksimalkan mungkin gitu ya. Kearifan lokal sama sejarah. Karena bangsa yang hebat ya Kak, tidak melupakan sejarahnya. Bangsa yang mengenal sejarahnya dengan baik. Tapi anak sekarang, coba deh Kak tanya, mereka nggak kenal dan mereka nggak tahu tentang sejarah, ya nggak? Nah, jadi kalau udah digital nih, kita kan bisa ngeset, ya nggak? Kan lebih enak lagi. Makanya jadi itu tadi yang asas di sisi pisau tajam. Jadi ketika udah digital, kita bisa setting tayangan-tayangan untuk anak yang seperti apa, dari mana gitu. Nah, jadi tayangan-tayangan yang ke sejarah, kearifan lokal itu akan sangat membantu kita, para ibu-ibu, para orang tua yang nggak bisa standby, bisa mendampingi anak, tetapi ketika dengan seperti itu dia akan belajar melalui siaran televisi. Mungkin satu lagi pesan saya, karena di Aceh sekarang sudah banyak praktisi homeschooling. Saya juga praktisi homeschooling. Jadi ada 6 anak saya, 5 semuanya sekolahnya di saya, tidak sekolah ke sekolah. Jadi televisi itu adalah salah satu media belajar. Jadi ketika tayangan dengan pendekatan kearifan lokal dan sejarah dikemas semenarik mungkin, itu akan ratingnya akan naik ya. Bagi karena sekarang di Aceh para praktisi homeschooling juga udah banyak banget. Itu akan sangat membantu. Mungkin itu. Baik, luar biasa sekali hari ini ya. Alhamdulillah sekali, banyak sekali ilmu yang kita dapatkan. Sebenarnya nggak cukup ya waktunya kalau cuma 30 menit berbicara tentang anak dan perempuan ini. Karena ini kita berbicara tentang kelanjutannya ke depan ini, masa depannya bangsa juga ya kan. Cuman mudah-mudahan kita masih ada kesempatan lagi untuk membahas hal ini lebih mendalam. Dan terima kasih banyak sekali Bunda sudah berhadir di kantor kita yang minimalis ini, di Komisi Penyiaran Indonesia Aceh. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari ini bisa menjadi pelajaran buat kita terutama, kemudian juga untuk seluruh masyarakat Aceh khususnya dimanapun berada. Dan tentunya untuk kita sebagai perempuan, sebagai seorang ibu harus lebih pintar lagi memanfaatkan segala kemudahan yang ada saat ini. Apalagi sebentar lagi kita akan tahap 1 nih, akan segera digitalisasi, analog akan segera dimatikan. Dan ini sebenarnya seperti Bunda katakan tadi, sangat banyak sekali manfaatnya kalau memang kita bisa memilihnya, memilih dan memilahnya. Artinya lagi-lagi memang kita harus lebih peka mungkin ya Bun ya, harus lebih paham tentang kondisi saat ini. Baik, mungkin ini saja yang bisa kita bahas pada hari ini. Dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.